Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level 1. Dikumur dikunya. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah. Pantun lagi dong. Patah nih bawa pacul. Mohon maaf nih baru muncul. Mohon maaf nih, idola baru bangun ya. Bercanda. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya yang subscriber lama YouTube Mahat, Yap. nih kayak ada yang baru gitu ya. Nih adalah konten atau segmen terbaru di YouTube Mahat Al Jamiah UIN Bandung. Ya, benar sekali. Nama segmennya apa nih, Pak? Nama segmen itu Mata, mari bercerita. Ya, jadi nanti di Mata ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang seru, sharing, caring, tips and trick. Kita bakal ngomongin yang lagi hits nih, Iya. pembicaraannya lagi Yang hits, relate banget gitu relatable sama sama kehidupan kehidupan kita. sehari-hari. Dan teman-teman juga bisa apa ya, berbagi cerita nih Nah, sama kita. iya. Lewat mana nih kalau pengen berbagi cerita? Lewat Instagram, boleh dilihat dari Instagram Mahat UIN Bandung. Ayo, siapa yang belum follow? Iya, buat teman-teman kalau misalnya teman-teman merhatiin gitu ya, yang udah follow gitu Instagram Mahat UIN Bandung, itu tadi ada Insta Story gitu yang memberitahukan bahwa kita ngebuka question box Yap. gitu. Kalau kita tuh bakal ada segmen Mata yang mana teman-teman bisa cerita tentang hal-hal yang lagi dirasain teman-teman. Dan kebetulan di episode pertama ini kita bakal ngebahas apa nih? Kita bakal ngebahas yang kayaknya semua orang tuh pernah deh ngalamin ini. Apaan tuh? Kita bakal bahas overthinking. Iya. Berat gak sih episode pertama kita udah Berat bahas tentang banget. overthinking. Tapi beneran. Jadi overthinking ini kayak udah jadi tadi ya kita udah pernah ngobrol, jadi kayak udah jadi sahabat kita loh, Iya. udah jadi kayak kembaran. Jadi bayang-bayang kita setiap harinya, pokoknya selalu membersamai kita lah kalau overthinking ini gitu. Iya, bener-bener. Kamu sendiri pernah gak sih overthinking? Sering banget sih ya sebenarnya. Kalau dari aku biasanya overthinking tuh gimana malam-malam gitu ya. Kalau misalnya nggak tidur nih. Waktu Misalnya- bagian overthinking. Nah, iya. Bukan waktu Indonesia bagian barat, tapi waktu bagian overthinking. Jadi Betul. mikirnya tuh yang enggak gitu. Padahal kita kan nggak tahu gitu. Kalau misalnya apa yang kita pikirin itu bakal terjadi gitu di kehidupan kita. Jadi benar. Jadi overthinking itu adalah berpikir secara berlebihan, tapi itu tuh nggak ada solusinya gitu, nggak ada conclusionnya gitu. Jadi mikirin masalah, bahkan itu mikirin entah itu mikirin tentang masa lalu, masa yang sekarang kita lagi jalanin, bahkan kita mikirin masa depan yang kita aja nggak tahu gitu ya. Iya. Mau kedepannya kayak gimana, 2 menit 3 menit yang akan datang tuh kayak gimana kita nggak. Tapi udah kita pikirin nanti 5 tahun ke depan aku jadi apa ya. Nah Iya. itu tuh pemikiran-pemikiran yang kalau misalnya kita nggak kelola dengan baik pemikiran itu, malah jadi overthinking yang nantinya bikin cemas, stres, segala macam deh. Pokoknya jadi hidup tuh nggak seru gitu. Iya. Bahkan kalau teman-teman yang udah sadar gitu, kalau overthinking tuh capek banget gitu. banget. Bikin kita tuh overthinking terus. Iya. Jadi kepikirannya capek, ke badannya capek. Benar-benar. Nah, sebenarnya ya ada gak sih cara buat ngelangin overthinking itu? Ada, pasti ada cara. Jadi kan ya Allah itu kan sudah menciptakan kita itu kan dengan permasalahan Iya. hidup gitu kan, namanya hidup. Setiap fase kehidupan, entah itu fase masa lalu, fase saat ini, fase yang akan datang kan selalu dibersamai dengan masalah. Iya. Tapi masalah itu dibersamai juga dengan penyelesaiannya Iya, kan bener gitu. banget. Nah, apalagi kalau misalnya overthinking itu dari mana sih kita bicara? Kita bicara Iya. dulu overthinking dari mana Iya, kan? bener banget. Ada 2 hal dasar yang nyebabin kita tuh overthinking. Apa? Pertama itu stres, Stres. yang kedua itu khawatir. Khawatir yang berlebihan. Iya. Nah, stres ini tuh ada 2 macam nih, Pet. Apa aja Iya, tuh? jadi yang Stres pertama tuh? tuh ada yang stres baik, ada yang stres buruk. Emang ada? Stres ada yang baik gitu ya. Itu kalau stres baik itu yang kayak gimana sih? Stres baik contohnya kayak gini. Ketika kita stres mikirin tugas, mikirin bentar lagi UAS nih kita nih. Iya. Pasti stres dong Iya, kan. benar. Stres. Aduh, gimana ya UAS nih? Harus dapat nilai bagus nih, IPK nggak boleh turun nih. Itu Iya. stres. Nah, stres baiknya bisa dikatakan baik apabila kita bisa mengelola stres itu. Kalau misalnya aku mau dapat nilai bagus, berarti aku harus belajar. Iya. Belajar. Kita tuh belajar bener-bener, terus kita fokus. Nah, otomatis itu menghasilkan output yang positif dong. Iya. Stres itu menghasilkan hal yang positif, berarti stres itu baik. Stres baik itu diperlukan karena itu untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kalau misalnya hidup kita flat gitu ya, udahlah hidup mah ya ngalir aja kayak air gitu ya gitu kan, nggak seru juga. Hidup itu penuh tantangan. Hidup cuma sekali ya, hidup segreget mungkin.
gitu. Jadi tadi yang pertama stres baik ya. Iya. Yang kedua stres buruk. Nah, stres baik ini kalau nggak dikelola dengan baik sama kita bisa menghasilkan stres buruk. Nah, tadi contohnya kayak kita cuma mikirin doang gitu ya. Aduh, uas gitu. Iya. Sampai ini Jadi pengalaman males ngapain gitu. Pengalaman pribadi aku gitu ya. Jelek kayak aku tuh kalau aku mau ujian, setiap mau ujian entah itu UTS, UAS atau segala macam, karena stres baik akunya ini tidak dikelola dengan baik, akhirnya menjadi stres buruk yang nanti itu berdampak ke diri aku. Entah itu aku setiap mau UAS itu jujur itu aku sakit. Alergi kayak Gitu, makanya aku selalu nyebut aku tuh alergi ujian gitu ya. Iya, makanya itu dulu ya sebelum aku tahu gitu cara gimana ngelola stres supaya menjadi stres baik gitu. Jadi aku kelola stres baik ini dengan cara kayak fokus. Kita tuh jangan fokus ke diri kita tuh kayak pengen gue harus jadi yang terbaik. Tapi gue harus melakukan yang terbaik. Apapun hasilnya nanti, yang penting kita udah ngelakuin hal yang terbaik gitu. Berarti pola pikirnya yang harus diubah. Yang pertama benar kan? Berarti pola pikir yang harus diubah untuk menjadikan stres baik ini menjadi stres buruk tadi itu jadi stres baik gitu. Mungkin Upet sendiri gimana nih kalau misalnya lagi stres, ya biar ngelola stres baik ini tetap jadi stres baik, nggak ke stres buruk. Gimana ya kalau misalnya bener sih tadi kata Eci juga gitu ya. Kadang juga kalau misalnya lagi ada tugas banyak gitu, aku stres harus ngapain sih sebenarnya gitu. Tapi aku mikir lagi gitu, kalau misalnya aku gak ngerjain nanti malah numpuk makin stres gitu. Jadi kalau aku sih jadi mikir lagi aku emang mau apa gitu, tujuan akhirnya aku mau apa gitu. Jadi mulai dari situ ya aku harus nge-planning gitu, aku harus ngapain sih gitu. Benar, di plan. Kan kalau misalnya nggak di planning malah nanti acak-acakan gitu. Nggak puguh, harus ngerjain apa dulu, ngerjain ini dulu gitu. Nah iya, makanya stres yang ditumpuk itu menyebabkan tadi overthinking, berpikir yang berlebihan gitu ya. Nah mungkin kita juga tadi udah sharing ya ke teman-teman, mungkin bisa kita bacain nggak sih? Iya, boleh. Gimana ya teman-teman, kayak pengen tahu gitu teman-teman tuh mikirin apa sih kalau malam gitu? Overthinkingin apa sih gitu? Oke, kita lihat dulu ya dari aku sebut inisialnya aja ya. Oke. Kayak dari inisialnya D. Nah, dia bilang gini nih. Aku suka banget overthinking. Udah kayak kembaran sendiri katanya. Kan tadi ini bilang nempel terus bayang-bayang. Biasanya aku suka overthinking itu kalau bergaul sama temen-temen. Nah, aku kayak mikir gitu, nanti aku asik nggak sih anaknya, cenah gitu. Nanti gambaran ekspektasi mereka sesuai sama realita nggak ya? Kadang karena overthinking itu aktivitas kuliah aku jadi keganggu. Nah, itu gimana tuh? Bener banget. Nah, itu ini banget. Ini juga yang pernah aku alamin. Mungkin kamu juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Nah, ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, tadi contohnya hal-hal yang nggak bisa kita kontrol itu dia pemikiran orang lain terhadap kita, iya nggak sih? Terus kayak sikap orang lain terhadap kita. Pokoknya itu tuh nggak bisa kita kontrol gitu. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menyikapi pemikiran orang lain terhadap kita, bagaimana kita menyikapi perilaku orang lain terhadap kita, bagaimana kita berperilaku ke orang lain supaya orang lain itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Itu yang bisa kita kontrol. Kalau misalnya kita terlalu berpikir kayak nggak akan ada habisnya itu orang gimana ya, orang suka nggak ya sama kita, orang kalau misalnya kita pakai baju ini, nah bagus gak ya gitu kan? Bener-bener itu kayaknya sering banget ya dirasain sama orang-orang. Iya kan, kayak gitu. Padahal ya kalau misalnya aku jadi orang lainnya gitu, nggak sedetail gitu, nggak mungkin sedetail itu buat merhatiin, buat mikirin tentang menilai kita. Nah, sedangkan kitanya berpikiran berlebihan. Jatuhnya kayak GR gak sih kita? Ya ampun gitu, diperhatiin orang. Capek banget. Nah, coba deh kita posisiin diri kita jadi orang lain itu. Nah, iya. Semisalnya kamu jadi orang lain itu, kamu akan ngelakuin hal apa sih? Apakah kamu bakal mikirin, itu bajunya kayaknya kemarin deh gak ganti-ganti gitu. Nyinyir ya, berarti nyinyir banget ya. Tapi kan itu overthinking tuh apa aja kan dipikirin ya gitu. Hal-hal yang gak ada penyelesaiannya gitu. Nah, kalau aku pribadi, aku orangnya lebih bodo amat sih ke orang lain. Nah, berarti orang lain juga kayak gitu dong ke aku. Otomatis aku nggak perlu mikirin kayak gitu. Jadi nggak ada deh yang pemikiran orang lain gimana ya ke aku. Selama kita berbuat baik ke orang lain, selama kita benar dan selama kita tidak merugikan orang lain, untuk apa kita mengkhawatirkan orang lain
ke kita. Gitu, kayak gitu. Ada Itu ya, lagi? Dek. Siapa tuh, Dek? Siapa? Jangan Desi. Iya, kembaran dong. Kembaran dong. Ya ada lagi Gitu. nih. Apa ya? Dari F. Inisialnya F ya. Buat teman-teman yang merasa inisialnya F, jangan Fitri. Oh, kembaran. Bisa kebetulan gitu ya. Oke. Dia tuh biasanya overthinking itu gara-gara orang lain itu selangkah bisa lebih maju dari aku. Tapi kenapa akunya masih di tempat masih diem aja gitu di tempat ini? Nah itu menurut kamu gimana sih, Ci? Itu membandingkan ya? Iya. Iya, kayaknya ini semuanya sama di sama aku. Pernah mengalami hal yang sama, membandingkan dengan kehidupan orang lain. Iya. Emangnya rumput tetangga tuh kadang lebih Lebih jauh jauh. ya nggak sih? Ya. Padahal orang lain juga berpikir gitu terhadap Bener. kita loh. Kita nggak sadar aja kalau kita tuh hebat gitu. Iya benar. Cuma kita ketutup karena kehebatan orang lain. Oke, tipsnya gini. Kalau misalnya kita stop untuk membandingkan diri kita terhadap orang lain, karena setiap orang itu punya potensi yang sama ketika lahir. Benar. Kalau dalam misalkan kita terlahir secara fitrah. Iya. Fitrah itu adalah potensi-potensi yang emang sudah selayaknya manusia miliki gitu, Iya. yang Allah kasih, yang memang sama, sebenarnya itu rata, potensinya itu sama. Ketika kita punya potensi untuk bisa berjalan, potensi untuk bisa berpikir karena kita diberi akal gitu kan. Nah, ketika kita merasa insecure, ketika kita ngerasa overthinking, kayaknya aku nggak hebat deh, nggak sehebat dia. Bisa jadi kita belum menemukan potensi hebat dalam diri kita. Nah, iya nggak? benar. Padahal Iya kan? setiap orang tuh punya struggle-nya masing-masing, Nah, itu. punya jalan juangnya masing-masing Tuh. gitu teman-teman. Jadi jangan pernah Tuh. gitu ngebandingin kita sama orang lain. Terkadang ya ada orang yang kita lihat orang lain, "Yuk, dia hebat ya, Iya. dia juara ini, juara itu." Tapi ketika kalau misalnya kita tahu gitu, mereka juga Punya permasalahan. punya permasalahan dan ngomong gitu, "Ya, kok dia hebat ya?" gitu. Kayak gitu, kayak gitu. bener. Jadi sama aja gitu sebenarnya. Dan kalau misalnya aku pernah ngobrol gitu ya, ternyata mereka orang yang kita anggap hebat itu ternyata mereka tuh nggak ngerasa diri dia hebat. Iya, bener. Gitu kayak, aku nggak sehebat yang kamu pikir kok, tapi enggak, kamu hebat. Kamu hebat banget, kamu bisa ini bisa itu. Enggak kok, enggak ini, cuma kebetulan aja gitu. Ya kadang kayak gitu kan, mikir ya bisa jadi itu. Pokoknya mulai dari sekarang stop untuk bandingin kita sama orang lain. Kalau misalnya itu dalam hal yang buruk ya, tapi in a good way. Kalau misalnya itu baik gitu, Upet hebat banget, bisa nyanyi, aku pengen belajar biar bisa nyanyi juga kayak Upet gitu kan. Nah itu berarti itu positif dong, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Upet hebat banget, kayaknya aku nggak bisa nyanyi, pas mainannya jelek gitu, nah Pesimis. itu jatuhnya pesimis. Pokoknya nggak boleh. Kita belajar untuk ubah pola pikir kita menjadi hal-hal yang positif gitu. Mantap F. Ya gitu teman-teman, jadi setiap orang punya keistimewaan masing-masing. Teman-teman pernah ini nggak dengar mafuzat yang latah takir mandunaka palikuli seinozia. Mantap. Jadi kita tuh jangan pernah menganggap remeh orang lain, karena setiap orang, setiap sesuatu itu memiliki keistimewaan kayak gitu. Tuh, mungkin ada lagi gak teman-teman yang lain? Seru-seru banget. coba ya, kita Kok lihat overthinking seru ya, tapi ini seru kalau kita sharing bareng ya nggak sih? Jadi Iya. ngerasa nggak sendiri. Apa ya, dari Agustin. Nanti ditit gitu ya. gitu. Dari A. Dari A. Tapi dia overthinkingnya gara-gara tugas ya, Kak. Nah, itu gimana? Itu jatuhnya aku juga sama, kamu juga kayak semua orang kalau dikasih tugas stres ya. Overthinkingnya gara-gara tugas Mungkin mungkin. jatuhnya bukan overthinking gak sih? Itu mah stres. Iya, Itu stres mah yang tadi balik lagi. balik lagi stres ke yang tadi. Itu bisa jadi overthinking kalau kamu cuma dipikirin Nah, aja, nggak iya, dikerjain bener banget. tugasnya. Jadi dipikirin tugas itu aja dikerjain. tugasnya. bukan dipikirin kayak gitu. kayak Pokoknya gini, kita mikirin tugas kayaknya susah deh, terus kayak kita kayaknya nggak bisa, udah pasrah. Jangan nanya saya. udah deh pasrah. Padahal ketika kita mencoba mencicil, mencoba menyelesaikan tugas itu, ternyata bisa Iya. segini doang tugasnya. Coba teman-teman sadar gak kalau misalnya ngerjain tugas gitu, mepet-mepet bisa ngerjain sejam, tapi kenapa The power gitu? of kepepet. Dari jauh-jauh hari gak bisa, padahal Itu. waktunya itu sama. Karena gitu, pola sejam. pikir, karena di pola pikir kita, karena ketika waktu panjang dikasih deadline sebulan, dikerjainnya hamil seminggu Nah, gitu. bener banget. Ya curhat. Nggak, tapi kan pola pikir ketika itu masih sebulan, gampang, nanti aja. Lagi kayaknya susah deh, harus butuh imajinasi dulu gitu kan. Nah, udah tuh, karena
kita nggak mengkerahkan seluruh kekuatan, seluruh pemikiran kita di situ gitu. Iya, di harus hamil fokus sebulan ya. itu gitu Harus kan. bener-bener Benar fokus. fokus. Ketika mepet seminggu, mepet 3 hari. Iya. Wah, itu semua potensi-potensi hebat Segala yang kita kekuatan. punya gitu ya. Tadi balik lagi potensi-potensi hebat yang kita punya itu secara nggak sadar kita keluarin. Iya. Nggak? Berpikir cepat, berpikir kreatif, berpikir ngerjain tugas dengan sigap segala macam. Nah itu ternyata kalau misalnya pola pikir itu kita lakuin di awal, kita terapin di awal nih di hamil, bisa ya? itu bisa. Iya. Gitu. Gitu teman-teman. Jadi Mantap. mulai sekarang ayo semangat tugas. Semangat ya. tugas. Oke, satu lagi aja ya. Satu lagi ya. Ini dari A juga ternyata. Dia bilang Nggak ada dari B, ini pengen dari B. Gegara, tapi selalu bingung katanya di sini. Pegangan. Aku selalu bingung katanya. Ini dari A. Aduh, A gimana? Selalu bingung. Gimana ya? Lah bingung. Lah bilang apa? Jadi bingung. Aku juga jadi bingung nih. Jadi ikutan bingung aku. Nah, aku kalau misalnya Bingung bingung-bingung kayak gimana sih gini, bingung? Bingung gimana sih contohnya? Kamu kalau bingung gimana? Ya bingung. Bingung Ayam, mau makan mie apa. ayam mau bakso gitu Iya. ya. Ini apa? Berdialog dengan diri sendiri, monolog gitu. Bingung dalam segala hal. Ya udah, daripada bingung-bingung, Berarti belum punya prinsip hidup ini ini mah. benar jangan. Iya. Aduh. Ayo teguhin prinsip hidupnya. Cari prinsip hidupnya ya. Pokoknya harus semakin kita nggak punya prinsip hidup, semakin lama kita hidup. Bukan hidup ya, bukan semakin lama hidup. Semakin lama waktu berjalan tuh semakin sia-sia kayak. Nah, oh iya. Iya, sia-sia banget buat Bener. mikirin hal-hal yang nggak penting sebenarnya kayak tadi hal kecil, pengen makan mie ayam atau bakso ya. Ini kita pikirin dari rumah, mesen waktunya, udah di tempat masih mikir pesen mie ayam apa bakso ya. Ini 10 menit berlalu masih mikirin juga. Tapi kalau ketika kita udah punya aku suka mie ayam, berarti aku harus pesen mie ayam. Iya. Aku suka bakso, aku harus pesen bakso. Detik itu datang pesen 10 menit itu kita udah bisa selesaiin makan bakso. Nah, di waktu sisa itu yang tadinya kita pakai untuk bingung, untuk berpikir hal-hal yang overthinking lah ibaratnya gitu, bisa kita lakuin ke hal yang lain yang Lebih baik. positif gitu. Jadi harus kalau misalnya mau bingung, mau bingung, Mau bingung. jadi bingung. Kalau misalnya mau nggak bingung, kenalin diri dulu. Iya. Kenalin diri. Apa yang kita suka, diri kita tuh seperti apa, terus apa yang kita mau lakuin, hidup kita mau kayak gimana. Insya Allah nggak akan bingungnya sedikit lah, Harus jelas banyak-banyak. dulu Harus gitu ya. jelas, betul. Jadi harus bisa mengambil keputusan. Gitu ya, dari siapa tadi? Dari A. A. Ditunggu B. Si A. Gitu. Oke, kan- Seru-seru banget wah. Iya, keren banget. Keren Nah, kita udah ngomongin tentang kenapa sih kita harus overthinking. Nah, mungkin sekarang bisa nih Ci ngasih solusinya. Aduh, Gimana kayaknya sih Ubed sebenarnya yang solusinya biar kita gak overthinking selalu gitu. Tadi kan udah sempat dibahas ya di awal kayak kita harus berhenti untuk membandingin diri kita dengan orang lain karena Ya. salah satu overthinking kan membandingkan diri dengan orang lain itu kan overthinking. Nah, pertama itu kita harus bisa mengontrol diri. Ya. Kontrol Gimana diri tuh kita. kontrol diri? Iya kayak kita harus tahu nih, aduh, ini udah stres nih, stres ini kalau misalnya ya stres baik ini kalau misalnya kita diemin bakal jadi stres buruk. Gimana ya caranya supaya stres baik ini tetap jadi stres baik, gak jadi stres buruk nih? Nah, pertama break, istirahat. Gak selamanya kita harus nge-push diri kita buat ayo terus selesain kayak gimana ya? Nyelesain suatu masalah dalam satu waktu gitu. Enggak harus kayak gitu. Kita boleh istirahat dulu lah, healing. Iya. Bukan suka healing nggak? Suka lah. Ya, Kan kalau gak healing pusing. Healing pushing. Iya. Bener. Kita harus healing. At least kayak ibaratnya apa sih yang kamu suka? Kamu suka apa? Aku suka jalan-jalan. Nonton. Nonton. Kalau aku suka masak. Aku suka Salah masak. satu healing aku adalah masak. Satu Apa? healing kamu adalah Nonton. Nah gitu. Itu salah satu tips untuk kita nggak terlalu berlarut-larut dan overthinking adalah dengan kita bisa mengontrol pemikiran-pemikiran kita gitu. Misalnya teman-teman suka apa? Suka gambar, suka menyendiri. Biasanya suka menyendiri gitu Ada, kan sih. ada. Ada orang ya kalau misalnya untuk mencas dirinya itu dengan menyendiri itu gak apa-apa banget. Tapi setelah itu kita up lagi untuk menjadi lebih baik lagi gitu kan. Istirahat itu perlu. Yang pertama istirahat. Nah mungkin dari Upet, Dari aku biasanya hal yang biar gak overthinking yang biasanya kamu lakuin itu apa? biar gak overthinking itu tadi. Jadi aku mikirin
apa yang udah aku lakuin gitu. Iya. Jadi aku dulu bisa kok, jadi kenapa sekarang nggak bisa gitu. Nah, Kan tadi jangan ngebandingin diri Dengan kita orang dengan orang lain. lain. Itu salah satunya yang bikin kita overthinking. Coba lihat ke belakang, kalau misalnya kita tuh hebat, dari belakang kita Bener udah banget, bener melalui banget. beberapa masalah, tapi kita hebat, kita masih bisa berdiri sampai sekarang gitu. Jadi kita harus ingat-ingat lagi gitu, gimana perjuangan kita selama beberapa ke belakang gitu. Beberapa masalah udah kelewatin, beberapa cobaan, ujian, tapi kita masih bisa sampai sekarang. benar banget. Jadi Hebat. kita harus pikir kalau kita tuh hebat. Iya, jadi itu gali potensi diri kita, Iya. kalau menyadari kalau kita tuh hebat loh teman-teman. Nggak semua orang bisa loh ngelakuin hal yang itu yang Iya, kita bener lakuin gitu. Oke, yang tadi yang kedua berarti ini ya, menjadikan masa lalu ataupun masalah-masalah itu jadi sebuah motivasi Iya. gitu. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah kelilingi diri kita dengan hal-hal positif. Iya. Entah itu orang-orang yang Orang baik, positif, entah itu teman-teman. lingkungan, karena ngaruh banget. Lingkungan itu ngebentuk kita menjadi seorang pemikir. Iya. Kalau misalnya lingkungan yang itu jelek, kita jadi pemikiran kita jadi jelek. Iya nggak? Bener nggak? Bener banget, bener. Kalau misalnya kita dikelilingi sama orang-orang toksik nih, pemikirannya pemikiran negatif, mulut tiap hari kayak ngeluh, aduh capek, gitu kan. Udah jangan Udah aja males. aja. Jadi kan kita ke distract kan, pemikiran-pemikiran kita jadi iya ya males ngapain ya gitu. Bener gak sih? Gampang kayak gitu? terpengaruhi Gampang berarti ya, terpengaruhi kan. Nah, coba kita kelilingi diri kita dengan lingkungan positif, dengan orang-orang yang penuh motivasi hidup gitu, kayak di Mahat ini. Wow, luar biasa banget. Makanya aku bersyukur banget gitu ya berada di lingkungan yang positif, orang-orangnya punya semangat juang gitu, walaupun lagi down gitu, tapi mereka bisa tetap semangat. Jadi ke kitanya juga jadi iya ya, dia aja hebat. Iya. Ayo kita hebat sama-sama. Jadi pola pikirnya itu ya gitu, kebangun jadi positif. Kayak gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat apa nih biasanya Upet? Kalau aku apa ya? Selain tadi kita ubah pola pikir kita gitu ya, terus mengenali diri, terus menjadikan masalah di masa lalu menjadi motivasi, Iya, benar. dikelilingi dengan hal-hal positif, lingkungan yang baik gitu. Mungkin yang terakhir nih, apa ya, biasanya kita ngapain ya selain healing gitu-gitu? Balik lagi ke diri sendiri sih sebenarnya, iya nggak sih? Pokoknya gimana cara kita menyikapi hal-hal itu supaya apa ya, yang hal-hal negatif itu menjadi positif gitu. Itu mungkin teman-teman nanti di next episode ya kita bakal bahas lagi lebih seru. Yap. Nah, kita spoiler lagi aja deh dikit di Boleh, episode selanjutnya. Episode kedua bakal kita bahas, kan sekarang kita bahas overthinking. Kita akan bahas teknik-teknik asik. Gimana sih Udah caranya? teknik-teknik. Iya, kayak kalau misalnya mungkin teman-teman pernah baca-baca, pernah belajar gitu, gimana ya caranya? Ada tekniknya mungkin kayak dengan mindfulness, dengan meditasi, yoga, ataupun dengan meditasi gitu. Nanti bakal kita bahas di episode selanjutnya gitu. Atau mungkin teman-teman kira-kira di mata ini kita bahas apa ya yang seru, boleh di komen. Di komen, di DM juga boleh gitu. Karena kan tadi udah ada spoiler juga di Instagram. Teman-teman boleh DM ya. Insya Allah di sana bakal direspon. Pokoknya kita bakal seru-seruan deh di Mari Bercerita ini. Gimana? Aduh, gila seru banget obrolan. Episode berapa kayaknya? Aduh, udah pengen. Menit ya ini. Pengen terus deh. Mungkin apa ya? Kita pengen kita tekanin di sini. Pokoknya di sini kita semua itu kita pengen sharing hal-hal positif yang teman-teman walaupun teman-teman di rumah nih, tapi kita pengen kita tuh masih bisa sharing loh hal-hal positif, entah itu dari teman-teman ke kita, dari kita ke teman-teman, kayak gitu. Jadi nggak terhalang ruang dan waktu, nggak terhalang pandemi ini. Makanya terus ikutin Mari Bercerita. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe, share ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.